Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita adalah pribadi-pribadi yang begitu Allah titipkan nikmat itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan insya Allah taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, contoh terbaik kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram. Juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di garda terdepan dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian fiqh sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain insyaallah. Terakhir pembahasan kita terkait al-iza. Kemudian al-iza itu siksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-siyasah, yakni siyasatul mufawidat, siasat perundingan, ya. Penawaran-penawaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy supaya Rasulullah juga para sahabat enggak terus mensyiarkan agama Allah, berhenti mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kenikmatan duniawi itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaankah itu, jabatankah itu, semua ya, ditolak hanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Merasa semuanya enggak berhasil ya. Yang halus udah enggak kena. Maka selanjutnya bab yang akan kita bahas adalah al-hisar al-iqtisadi ya. Jadi al-hisar al-iqtisadi ini boikot ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Lagi-lagi tujuannya sama, menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Warada bi asanid mukhtalifah an Musa bin Uqbah an Ibni Ishaq ya. Diriwayatkan dengan sanad ya yang berbeda-beda dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Ishaq, dan juga dari selain mereka, bahwa anna kufar Quraisy ajma'u amrahum ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para kafir Quraisy ini mereka sepakat semuanya untuk menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kesel nih udah keselnya akut sekali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya gimana caranya kita singkirkan, kita bunuh Muhammad. Wa kallamu fi dzalika Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Keinginan mereka itu lantas diutarakan
kepada sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim juga dari Bani Muttalib, karena Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walakinnahum abau taslimahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim, tapi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alih-alih memberikan Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, justru malah menolak mentah-mentah keinginan orang-orang Quraisy, yakni kafir Quraisy, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak izinkan, macam-macam sentuh Muhammad, kalian akan berhadapan dengan kami. Kurang lebih begitulah ya yang diucapkan oleh kabilahnya atau sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ketika orang-orang Quraisy merasa kesulitan untuk menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajma'u ala munabazat wa munabazati man ma'ahu minal muslimin wa man yahmihi min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Orang-orang Quraisy setelah merasa susah nih kayaknya kalau berhadapan sama Bani Muttalib sama Bani Hashim, maka mereka memutuskan untuk munabazah. Munabazah ini mengucilkan ya. Mengucilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengucilkan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah orang-orang muslim yang sudah bersyahadat dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun orang-orang yang belum berbaiat atau belum bersyahadat, tapi atas nama kesukuan mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakatabu bidzalika kitaban ta'aqadu fihi ala alla yunakihuhum wa la yubayyi'uhum wa la yad'u sababan min asbabir rizqi yasil ilaihim wa la yaqbalu minhum sulhan wa la ta'khudhuhum bihi ra'fah. Maka mereka membuat satu keputusan, orang-orang Quraisy ini ya, untuk membaikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat nggak boleh orang-orang Quraisy di luar dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ya, nggak boleh untuk menikahi keluarga Bani Hashim atau Bani Muttalib. Nggak boleh ada pernikahan ya dengan Muhammad dan orang-orang yang membersamai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nggak boleh ada transaksi jual beli. Pokoknya jangan ada yang jual beli sama Muhammad ataupun orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wala yaqbalu minhum sulha, jangan ada yang menerima perdamaian. Kalau mereka nanti minta damai, nggak ada yang boleh untuk mengaminkan dan mengiyakan perdamaian ini. Pokoknya kita siksa Muhammad atau siapapun yang membersamai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, wala ta'khudhuhum bihim ra'fah, jangan ada yang merasa kasihan atau berbelas kasih dengan Muhammad dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita kucilkan ini, nggak boleh menikahi atau menikahkan, nggak boleh jual beli, nggak boleh transaksi, nggak boleh nerima perdamaian, dan nggak boleh berbelas kasih. Itu ditaruh dalam sebuah sahifah. Sahifah itu apa ya? Lembaran perjanjian. Naam. Waltazama kufar Quraisy bihadzal kitab 3 sanawat. Perjanjian ini dibuat oleh orang-orang Quraisy dan berlanjut hingga 3 tahun. Bada'an minal Muharram sanata sab'in minal bi'tsah ila sanatil 'ashirah minha. 3 tahun semenjak bulan Muharram di tahun ke-7 setelah kenabian. Jadi setelah 7 tahun Rasulullah jadi nabi nih ya. Sampai nanti tahun ke-10. Waqila bal istamarra dzalika sanatain faqat, tapi ada sebagian
ulama yang bilang nggak nyampe 3 tahun, 2 tahun saja pembaikotan itu terjadi. Wa riwayatu Musa bin Uqbah tadullu ala anna dzalika kana qabla amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah ilal Habasyah. Ketika dibaikot itu, kejadian ini terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Nanti akan ada satu kejadian Rasulullah minta sahabat-sahabatnya, sudahlah hijrah saja ke Habasyah. Ya. Saat itu beberapa sahabat Rasulullah hijrah, tapi Rasulullah tidak ikut hijrah. Nanti hijrah ada 3 kali. Ya. Ada hijrah ke Habasyah, yang hijrah adalah sahabat, tapi Rasulullah tidak hijrah. Kenapa Rasulullah meminta sahabat untuk hijrah? Karena Rasulullah SAW khawatir sama sahabat-sahabat, diperlakukan nggak sedemikian rupa. Ya, ditekan, disiksa, disakiti. Maka kata Rasulullah, nampaknya sulit untuk saya membela diri kalian, karena saya pun kesulitan untuk membela diri saya. Sudahlah kalian hijrah. Maka nanti ada hijrah ke Habasyah. Nanti ada lagi selain itu, hijrah ke Taif. Ya. Kalau hijrah ke Taif ini Rasulullah yang hijrah, sementara sahabat-sahabat tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di Taif Rasulullah disakiti, pulang lagi lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah. Hijrah yang ketiga baru nanti hijrah ke Madinah, atau dulu namanya Yathrib. Jadi 3 kali. Ya. Nah, peristiwa pembaikotan ini kata sebagian ulama terjadi sebelum nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabatnya hijrah. Baru nanti setelah dibaikot 3 tahun itu Rasulullah mulai bilang, ayo kalian hijrah saja. Ya. Wa inna ma amarahum biha asna'a hadzal hisar. Jadi kalau menurut pendapat pertama, di tengah-tengah pembaikotan ini Rasulullah nyuruh untuk hijrah ke Habasyah. Amma riwayatu Ibnu Ishaq, tapi ada riwayat lain dari Ibnu Ishaq. Fatadullu ala anna kitabata sahifah kanat ba'da hijrati ashabihi ilal Habasyah wa ba'da islami Umar. Kejadian pembaikotan ini kejadiannya setelah sahabat-sahabat disuruh hijrah dulu sama Rasul. Ya. Jadi sebagian sahabat hijrah, makin panaslah ini orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka memutuskan, nggak ada cara lain lagi, kayak kita perlu untuk baikot. Terjadilah pembaikotan ini. Jadi setelah beberapa sahabat Rasulullah hijrah ke Habasyah, dan setelah Islamnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Umar Ibn al-Khattab ini nggak seperti sahabat-sahabat semisal Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Hum as-sabiqun al-awwalun. Itu orang-orang yang pertama itu, yang awal-awal betul. Tapi Umar baru masuk Islam nanti tahun ke-6 setelah Rasulullah menjadi Rasul. Ya. Jadi tahun ke-6. Nah, kejadian pembaikotan ini terjadi setelah Umar masuk Islam, dan Umar menjadi bagian yang kena baikot juga tentu saja. Nah, wahusiru bani Hashim atau banu Hashim wa banu Muttalib wa man ma'hum minal muslimin wa ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bi bani Muttalib. Rasulullah dibaikot beserta Bani Hashim terus Banil Muttalib di sebuah tempat namanya Syi'ib, ya, Syi'ib Banil Muttalib, ya, perkampungan Banil Muttalib. Udah pokoknya dibaikot, di lockdown di situ. Tadi nggak boleh berinteraksi, nggak boleh jual beli, nggak boleh menerima perdamaian, dan jangan ada yang berbelas kasih sama orang-orang yang dibaikot ini. Ya. Wa inna mamaka syu'ab mutafarriqah. Ada banyak syi'ib, ya, ada banyak perkampungan-perkampungan. Adapun Rasulullah di lockdownnya itu di perkampungan Banil Muttalib. Berkumpullah di situ Bani Hashim, Banil Muttalib, baik yang Muslim maupun yang belum Islam. Ya. Adapun yang Muslim jelas mereka ikut dibaikot karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bertahan. Mereka sebenarnya bisa aja memilih, nggak usah lagi lah sama Rasulullah,
Yang penting bisa hidup keluar sama keluarga, yang penting bisa hidup aman, nggak susah. Bisa aja mereka mengambil pilihan itu. Tapi enggak, tadayyunan, karena mereka memegang erat agama Allah, mereka memilih untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mudah saja. Mereka bilang sama orang-orang Quraisy, saya keluar dari barisan Muhammad, izinkan saya hidup normal seperti sedia kala. Diizinkan. Tapi itu nggak dipilih sama mereka. Maka nanti hanya orang-orang yang tertancap kuat sekali di antara orang-orang Islam yang tetap ingin membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang belum berislam, kenapa kok mau sih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini nggak lain nggak bukan hanya urusan himayah atau hamiyah, himayah. Jadi mereka ini hanya fanatisme golongan saja. Mereka udah bilang bahwa Muhammad bagian dari suku mereka, maka ini masalah kesukuan saja, harga diri satu golongan. Jadi mereka membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dari Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarganya Rasulullah, kecuali satu. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, Abdul Izzi. Abdul Izzi ini nama aslinya Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab jelas dia keluar dari barisannya Bani Hashim dan Bani Muttalib, kemudian terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna juhdan shadidan fi hadhihi al-a'wam ats-tsalatsah washtadda 'alaihimul bala. Wa fi sahih annahum jahadu hatta kanu ya'kuluna al-khabat wa waraqa asy-syajar. Maka ini adalah betul-betul menggambarkan puncak penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam selama 3 tahun. Dan ujian ini berat betul, 3 tahun itu. Dan dalam riwayat yang sahih diceritakan bahwa orang-orang Islam, orang-orang yang di lockdown itu, orang-orang yang di boikot itu, kehabisan mereka bahan makanan itu. Bahkan mereka memakan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, sehingga nggak sedikit di antara mereka yang mulutnya terluka. Hari-hari adalah sebuah hal yang sangat lazim. Kalau di malam hari mereka mendengar tangisan anak-anak, kalau malam hari mereka mendengar rintihan istri-istri mereka yang belum makan, itu adalah satu hal, keadaan yang sangat lazim di 3 tahun saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasingkan itu, dibaikot secara massal. Jadi ini kita kebayang aja lah ya, kebayang ya. Saat kemarin kita lagi di lockdown itu, apa rasanya itu? Ya. Kita masih enak, masih bisa lah keluar-keluar untuk beli bahan makanan, masih aman lah kita. Masih bisa interaksi sama orang, masih bisa kita jual beli. Walaupun memang keadaannya agak berat, masih bisa lah kita usaha untuk memenuhi hajat hidup kita. Saat lockdown kemarin itu, apalagi di awal-awal terasa itu. Berapa bulan itu? Setahun, terus kemudian 2 tahun. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lockdownnya plus ini. Nggak boleh transaksi jual beli. Gak boleh bersosialisasi dengan orang-orang selain dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kebayangkan gimana keadaan saat itu gitu. Terkungkung betul itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Maka lagi-lagi kalau bukan karena keimanan yang dahsyat di antara sahabat-sahabat Rasulullah, wadah, pasti sudah habis mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita sejenak berandai, kalaulah kita yang saat itu ada di posisi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira Bapak masih maukah untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedemikian dahsyatnya itu. Ya Allah,
Ini hanya menggambarkan sejauh mana keimanan kita dan keimanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, bayangin gitu. Ya Allah. Ya. Nah, Suhaili menceritakan, ya, ketika ada orang-orang masuk ke kota Mekah membawa barang dagangannya, ya'ti ahadu ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ila suq. Ada tuh orang-orang yang sebenarnya berpihak kepada Rasulullah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk membeli bahan makanan dari orang-orang yang datang ke Mekah, bawa barang dagangan, bawa makanan-makanan pokok gitu. Ada usaha dari mereka, tapi kedeteksi sama orang-orang Quraisy ini, terutama Abu Lahab ini, biang kerok betul ini. Maka begitu ada keluarga Rasulullah atau siapapun yang berpihak kepada Rasulullah, terindikasi mereka ini adalah orang-orang yang berpihak kepada Rasul, mendekati para pedagang-pedagang yang datang, maka Abu Lahab akan berkata kepada mereka itu, kepada para pedagang, ya ma'syarat tujar, ghalu ala ashabi Muhammad hatta la yudriku syai'an minkum. Wahai para pedagang, naikin harganya kepada siapapun dari mereka yang membela Muhammad atau berpihak kepada Muhammad. Naikin harganya sampai mereka nggak mampu membeli apapun dari kalian. Dan kalian nggak usah khawatir, kan kalian tahu track record aku kayak gimana. Kalau nanti nggak laku, saya yang borong, kata Abu Lahab. Tapi yang jelas, kalian mau aman berdagang di sini, barang dagangan kalian habis, naikin harga kalian kepada siapapun yang berpihak kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak jadilah itu para pedagang ngejual barang dagangan mereka. Akhirnya orang-orang yang berpihak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebenaran itu nggak ketahuan secara zahir tapi terdeteksi sebenarnya, tetaplah mereka nggak bisa membeli barang dagangan itu untuk memberikan secara diam-diam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau siapapun yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi betul-betul itu keadaannya pelik sekali. Ya. Falamma kana ala ra'si thalasi sidin min bad'i hadzal hisar talawama qaumun min bani Qusay. Nah, fa ajma'u amrahum ala naqdi ma ta'ahadu alaihi. Begitu awal-awal tahun ketiga ini, ya, Rasulullah diasingkan, dibaikot, di lockdown, ya. Mulailah beberapa orang dari Bani Qusay ini mengecam, ya. Mereka pengen untuk membatalkan perjanjian ini, ya. Pembaikotan ini pengen dibatalin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sama itu mengirimkan rayap-rayap, ya, untuk memakan surat perjanjian yang mana orang-orang Quraisy tempelkan di dinding Ka'bah, dinding dalam bagian Ka'bah. Jadi Allah perintahkan rayap-rayap untuk makanin perjanjian itu. Ya. Fa'atat ala mu'zam ma fiha min mitsaqin wa ahdin. Wa lam yaslam min dzalika illa al-kalimat allati fiha dzikrullah azza wa jalla. Masyaallah. Maka rayap-rayap itu menggerogoti kertas. Sampai kemudian gak bersisa kecuali hanya secuil saja yang di dalamnya ada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimakanin rayap kecuali yang ada tulisannya Bismikallahumma, yang ada kalimat Allahnya di situ. Yang lainnya habis. Waqad akhbara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu Abu Thalib. Kejadian rayap memakan surat perjanjian itu diceritakan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Faqala lahu Abu Thalib, kemudian Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, "Arabbuka akhbaraka bidzalika?" Apakah ini informasi dari Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Rasulullah bilang, "Iya, itu dari Tuhanku wahai paman." Ya. Mendengar itu, pamanda Abu Thalib, ya, kemudian segera mendatangi orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian setelah datang orang Quraisy seolah-olah setuju, ya, sepakat bahwa mereka mau mengakhiri kesepakatan ini, ya.
Jadi seolah-olah Abu Thalib ini pengen mengalah begitu. Nah, setelah kemudian mereka bertemu di depan pintu Ka'bah, Abu Thalib berkata kepada orang-orang yang berjaga di sana, "Fa wallahi, demi Allah, ya. Inna ibna akhi qad akhbarani wa lam yukadzibni qat." Keponakanku ini ngasih informasi kepadaku, dan keponakanku ini tidak pernah bohong, bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menghancurkan perjanjian yang kalian buat dan kalian tempelkan di dalam Ka'bah. Tuhannya Muhammad sudah mengirimkan rayap-rayap di dalamnya untuk menggerogoti perjanjian itu, kecuali sesuatu yang di dalamnya ada kalimat Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketahuilah, kalian harus tahu, nih kata Abu Thalib nih, lihat bagaimana membela keponakannya. Kami nggak akan pernah menyerahkan Muhammad walau sedetik pun kepada kalian, nggak akan pernah. Ya. Tapi ada satu hal, kalau apa yang aku katakan kepada kalian, bahwa Tuhannya Muhammad mengirimkan rayap untuk bisa menggerogoti perjanjian itu tidak terbukti, kami serahkan Muhammad kepada diri kalian, dan silahkan kalian mau apakan Muhammad, itu terserah kalian. Tapi kalau terbukti bahwa omongannya Muhammad ini benar-benar terjadi, maka lepaskan kami. Begitulah kata Abu Thalib. Gambling betul kan? Kalau misalkan itu salah, selesai sudah urusan itu. Tapi Masya Allah, maka dibukalah pintu Ka'bah. Di dinding Ka'bah itu ternyata betul kejadiannya, bahwa rayap-rayap menggerogoti surat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Hanya menyisakan secuil kertas saja. Tapi namanya orang Quraisy itu sudah tertutup betul sebagian orang-orang hatinya itu. Mereka malah bilang, ini kerjaan sihirnya Muhammad ini. Emang kalau orang udah bebel itu ya begitu sih. Dia nggak mau menerima kebenaran. Yang ada di depan matanya adalah suuzon, keburukan, dan nggak menerima kebenaran. Jadi Masya Allah. Nah, sementara itu ada 5 orang dari pembesar Quraisy, ya, kemudian memutuskan untuk mengakhiri pembaikotan ini. 5 orang pembesar Quraisy setelah kejadian itu. Ya, setelah kejadian Rasulullah menginformasikan pamannya, terus pamannya datangi orang-orang Quraisy, ternyata terbukti bahwa di dalam Ka'bah itu surat perjanjian digerogotin sama rayap itu. Ya. 5 orang, ada Hisham bin Amr bin Haris, Zuhair bin Umayyah, Mut'am bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, Wazam'ah ibnul Aswad. Mereka bersepakat, sudahlah, kalau begitu kita semua sudahkan saja pembaikotan ini. Yang pertama punya ide adalah Zuhair bin Umayyah. Dia berkata kepada orang-orang itu di depan Ka'bah, Zuhair bin Umayyah berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakul ta'am wa nalbasu siyab wa banu Hashim wal Muttalib halka la yuba'una wa la yubta' minhum, wallahi la aq'udu hatta tashqa hadhihi as-sahifatil qati'ati zalimah. Wahai ahli Mekah, kita enak-enakan makan, kita enak-enakan berpakaian dengan pakaian yang layak, sementara suku kita bagian dari orang-orang Quraisy yang Bani Muttalib dan Bani Hashim, mereka teraniaya, nggak bisa jual beli, nggak bisa transaksi, nggak bisa hidup dengan layak. Demi Allah, kata Zuhair ini, saya nggak akan pernah tinggal diam sampai saya membatalkan perjanjian yang sudah dibuat sama Abu Jahal CS itu. Ya. Jadi Allah ngasih bantuan itu melalui orang-orang yang sebenarnya berada di pihak musuh. Ya. Allah kasih bantuan itu. Ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah mau ngasih bantuan, ya gimana kayak caranya? Bahkan bantuan-bantuan yang datang itu kadang-kadang nggak masuk logika. Kok bisa yang ngebantu tuh malah justru pembesar-pembesar Quraisy yang notabene adalah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup digerakkan sedikit saja hati mereka itu, iba mereka sama Rasulullah.
Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri pembaikotan ini. Ya. Nah, kemudian 4 orang sisanya dari pembesar-pembesar Quraisy juga berkata, baik kalau gitu kami juga memutuskan untuk mengakhiri pembaikotan ini. Kembalilah Bani Hashim dan Bani Muttalib kepada perkara mereka seperti saat sebelum dibaikot. Artinya ya udahlah, balik seperti dulu lagi gitu. Ya. Nah, maka setelah itu kelima orang ini dari pembesar-pembesar Quraisy memutuskan untuk tidak lagi membaikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu 3 tahun pembaikotan itu. Ya. Pengasingan itu 3 tahun lama dan selesai. Wal ibar wal izab. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kisah tadi menggambarkan bagaimana puncak penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya disakiti, dianiaya, mentalnya juga dirusak, sahabat-sahabat Rasulullah ikut disakiti, kemudian mereka cari cara yang lebih halus, dijanjikan ini itu dan lain sebagainya. Rasulullah tetap nggak berubah pada pendiriannya. Kemudian barulah Rasulullah diasingkan itu. 3 tahun lamanya nggak bisa makan apa-apa, habislah persediaan makanan itu. 3 tahun lamanya mereka harus makan tumbuh-tumbuhan, melukai bibir-bibir mereka, anak-anak mereka menangis kehausan, istri-istri mereka menangis kelaparan. Itu yang terjadi bukan 1-2 hari, bukan sebulan 2 bulan, 36 bulan, 3 tahun lamanya. Dan Masya Allah, ternyata ini pun akhirnya punya hikmah tersendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung sedang menyeleksi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang betul-betul ikhlas untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang betul-betul berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena mengharap duniawinya, bukan karena mengharap jabatannya dalam Islam, bukan. Tapi betul-betul para mukhlisun, orang-orang yang ikhlas membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tersisa nanti dari sahabat-sahabat Rasulullah hanyalah orang-orang pilihan saja. Hanya orang pilihan saja yang terjamin itu. Bagaimana tidak? 3 tahun dibaikot dan masih membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penderitaan itu akan berakhir dengan satu kenikmatan. Al jaza'u ma'a jinsil amal. Sesungguhnya pahala atau balasan dari Allah sesuai dari amal yang kita lakukan, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Maka ada amalan-amalan yang berpahala besar, ya, tentu saja mungkin agak sulit untuk dilaksanakan. Tahajud besar itu pahalanya, tapi nggak semua orang mampu. Sholat di masjid ini besar pahalanya, tapi bagi sebagian orang berat. Wal jaza'u ala jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kalaulah kemudian di masjid kita bisa sholat 5 waktu berjamaah, kemudian kita berpuasa di waktu-waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita bersedekah, berzakat, ya, kemudian sholat tahajud misalnya, itu memberikan pahala besar. Bagaimana dengan orang-orang yang bersamai Rasulullah ini selama 3 tahun itu dibaikan? Wah, gak kebayang itu besarnya pahala mereka. Al jaza'u ma'a jinsil amal. Terus yang ketiga, Allah mensortir mana yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang keempat, nah ini, bantuan bisa datang dari mana saja. Orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan Allah berikan kenikmatan. Dan kalau sudah Allah berikan nikmat, terserah bagaimana caranya Allah berikan nikmat itu. Saat para sahabat terus istiqamah dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sejatinya sudah dijanjikan oleh Allah itu kebaikan-kebaikan. Maka Allah memberikan bantuan di akhir itu dengan 5 orang
yang akhirnya membebaskan Rasulullah dan para sahabat dari pengasingan itu. Seperti apa yang kita kisahkan tadi, bagaimana ternyata Allah mengirimkan orang-orang di luar dari umat Islam. Itu kan selesai dari pengasingan bukan karena umat Islam ngelawan terus menang, bukan. Tapi karena orang-orang Quraisy sendiri itu yang akhirnya Allah titipkan rasa iba. Mereka pikirkan, kenapa kita tega betul sama Muhammad dan orang-orang yang bersamai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digerakin dikit aja. Akhirnya mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa lepas dari pengasingan itu. Jadi terserah Allah, kadang-kadang ngasih bantuan kita mau dari mana aja. Yang penting terus berjalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjalan di tracknya, biar Allah yang menyelesaikan dan menyempurnakan sisanya. Jadi pertolongan Allah mau dari mana saja. Terus pelajaran yang terakhir adalah tentang kesabaran. Jadi ini pelajaran luar biasa, ya, bahwa sabar itu harus ada dalam diri kita. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar ketika Allah menitipkan musibah pada diri kita. Itu 3 kesabaran yang mesti ada dalam diri. Ya, sabar dalam ketaatan jelas, ini sahabat Rasulullah sabar dalam ketaatan. Memang kalau kita nanti komparasi sabar dalam ketaatan yang beda dengan kita. Kalau kita gimana kita bisa sabar untuk bisa terus istiqomah dalam amal-amal saleh gitu. Ya. Nah kalau di zaman Rasul lebih tinggi lagi tingkatannya. Sabar dalam ketaatan tatkala mereka itu harus berdiri tegak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, orang mau taat itu ya mesti sabar. Begitu juga ketika orang mau menahan diri dari maksiat, harus banyak-banyak sabar itu. Kita sudah masuk ya? Oh, baru dibilangin. Ngedenger kayaknya. Baik, ya. Jadi kesabaran itu ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam musibah. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya, sabar dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah bangkitkan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Allahu waliyu taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.